kekurangan nutrisi pada tanaman. Nah, kekurangan nutrisi pada tanaman dapat menyebabkan berbagai gejala fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen. Unsur hara pada tanah itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro itu adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, itu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, lisium, dan juga sulfur. Nitrogen ini penting untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan klorofil, yaitu ada fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan akar dan bunga serta proses fotosintesis. Selanjutnya kalium. Kalium membantu dalam pengaturan keseimbangan air, fotosintesis, dan sintesis protein. Selanjutnya kalsium. Kalsium diperlukan untuk integritas sel dan pertumbuhan akar. Selanjutnya magnesium. Magnesium ini penting untuk sintesis klorofil dan metabolisme energi. Nah, dan yang terakhir itu sulfur. Sulfur terlibat dalam sintesis protein dan enzim. Selanjutnya kita masuk pada unsur hara mikro. Unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat esensial. Nah, itu ada besi, mangan, seng, tembaga, boron, molybdenum. Besi itu penting untuk fotosintesis dan respirasi. Mangan itu terlibat dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Nah, seng itu diperlukan untuk sintesis hormon dan pertumbuhan tanaman. Nah, tembaga itu berperan dalam fotosintesis dan metabolisme protein. Sedangkan boron itu diperlukan untuk pembentukan bunga dan buah. Nah, yang terakhir itu molybdenum, penting untuk metabolisme nitrogen. Selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda umum kekurangan nutrisi berdasarkan jenis unsur hara. Pertama itu ada nitrogen. Ciri-cirinya itu daun menguning, terutama daun tua, pertumbuhan tanaman kerdil dan kurus, buah kecil, cepat masak, dan mudah rontok. Nah, selanjutnya itu ada fosfor. Ciri-cirinya itu daun berubah warna menjadi keunguan atau kelabu, pertumbuhan akar, batang, dan daun terhambat. Selanjutnya, produksi buah dan bunga menurun. Nah, yang selanjutnya itu ada kalium. Ciri-cirinya daun tua mengering dengan bercak merah kecoklatan. Dan yang kedua itu buah kecil, kualitas buruk, dan tidak tahan lama. Ada magnesium. Ciri-cirinya itu daun kuning pada daun tua akibat klorosis. Yang selanjutnya itu daun muda terbakar oleh sinar matahari. Selanjutnya ada kalsium. Ciri-cirinya daun muda keriput dan tepi daun menguning. Selanjutnya kuncup muda mati, pertumbuhan terhambat. Selanjutnya itu ada sulfur. Ciri-cirinya daun menguning dengan warna kehijauan. Selanjutnya pertumbuhan lambat dan batang pendek. Selanjutnya itu ada besi. Ciri-cirinya daun muda kekuningan akibat klorosis. Selanjutnya itu tanaman menjadi lemah dan mati. Itu ada mangan. Ciri-cirinya daun tua berubah warna menjadi kekuningan atau kemerahan. Jaringan daun mati dan berlubang. Selanjutnya ada boron. Ciri-cirinya itu klorosis pada tepi daun muda. Selanjutnya itu ada tembaga. Ciri-cirinya daun hijau kebiru-biruan dengan ujung layu. Selanjutnya pertumbuhan kerdil dan gagal berbunga. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan nitrogen pada tanaman gedi atau Abelmoschus manihot. Karena yang kita sebutkan tadi, ciri-cirinya kekurangan nitrogen pada tanaman gedi itu mirip dengan kekurangan nitrogen yang disebutkan tadi. Kita bisa lihat pada gambar itu. Nah, daunnya itu menguning. Karena kekurangan nitrogen pada tanaman gedi dapat menyebabkan berbagai gejala yang merugikan pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, pertumbuhan terhambat. Tanaman gedi yang kekurangan nitrogen cenderung tumbuh lambat, menghasilkan tanaman yang lebih kecil dan kurus. Selanjutnya itu ada perubahan warna daun. Daun tua akan mulai berubah menjadi hijau muda, kemudian menguning dan layu.
kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya itu daun muda juga akan berwarna hijau pucat dan lebih kecil dari ukuran normal. Selanjutnya penampilan tanaman. Tanaman gedi akan terlihat lebih panjang dan kurus karena percabangan yang berkurang. Meskipun tinggi tanaman biasanya tetap normal, tanaman juga menjadi lebih rentan terhadap stres air dan layu. Selanjutnya itu ada kematian dini. Dalam kasus yang parah, kekurangan nitrogen dapat menyebabkan kematian dini pada tanaman serta kerontokan daun yang signifikan yang berujung pada hasil panen yang sangat rendah. Ini adalah contoh kematian dini pada tanaman gedi atau Abelmoschus manihot. Kita masuk pada kesimpulan. Nah, dari contoh tadi pada tanaman gedi, solusinya itu adalah penting untuk memperhatikan pemupukan nitrogen yang tepat agar tanaman gedi dapat tumbuh optimal dan menghasilkan buah dengan baik. Penggunaan pupuk nitrogen dalam bentuk pupuk organik atau anorganik dapat membantu memulihkan kondisi tanaman setelah mengalami defisiensi. Nah, penanganan dari semua kasus itu untuk mengatasi kekurangan nutrisi penting untuk melakukan pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu, analisis tanah dapat membantu menentukan unsur hara yang kurang sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat. Ini adalah pembahasan dari kekurangan nutrisi pada tanaman. Nah, jika ada yang salah mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih.